Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini pada mata kuliah Behavioral Accounting, ini di pertemuan ke-7 kita membahas mengenai aspek keperilakuan pada penilaian kinerja. Jadi pada suatu perusahaan itu biasanya pasti harus ada penilaian kinerja. Karena untuk apa? Untuk memastikan bahwa target-target dari perusahaan itu telah tercapai dengan baik, ataupun kalau tidak tercapai maka perbaikan apa yang perlu kita lakukan. Nah, di sini kita akan mempelajari bagaimana aspek kinerjanya. Oke, sebentar. Evaluasi kinerja merupakan metode penilaian secara periodik atas keefektifan operasional suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan. Nah, jadi ini dinilai ya kinerja dari para karyawannya maupun para pelakunya. Penilaian kinerja didesain untuk mengukur 3 dasar elemen, yaitu kinerja secara personal ya, kinerja pribadi, kemudian hasil yang telah dicapai dari tujuan operasi perusahaan, dan tingkat pengembalian dari investasi. Jadi ada 3 elemen yang menjadi dasar yang harus diukur ya dalam penilaian kinerja, yaitu kinerja pribadi, kemudian hasil dari tujuan operasi yang telah dicapai, dan tingkat pengembalian dari investasi. Nah, kemudian tujuan dari adanya penilaian kinerja sendiri adalah untuk memotivasi karyawan perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dan untuk mengatasi perilaku karyawan dalam melakukan tugasnya. Jadi di sini mengatasi ini bisa ke arah yang sebelumnya perilaku karyawan sudah baik dalam mencapai tujuan, itu bisa ditingkatkan, atau kalau yang belum baik maka bisa diperbaiki. Kemudian aspek lain evaluasi kinerja adalah untuk mengurangi perilaku disfungsional dan meningkatkan keinginan atau perilaku melalui feedback hasil kinerja dan juga rewards. Nah, jadi evaluasi kinerja ini bukan hanya untuk memastikan bahwa telah tercapai target-target tujuan perusahaan, tetapi juga untuk mengurangi perilaku disfungsional dari karyawan ya atau pelaku, dan kemudian bisa untuk meningkatkan keinginan atau perilaku melalui feedback. Jadi kinerja yang telah dihasilkan ini bisa diberikan feedback ya, bisa juga berupa rewards. Nah, manfaat dari penilaian kinerja ini ada beberapa. Yang pertama yaitu mengelola operasi perusahaan secara efektif dan efisien melalui pemberian motivasi pada sumber daya manusia secara maksimal. Jadi operasi perusahaan ini kan diharapkan untuk bisa terjadi berjalan secara efektif dan efisien ya. Jangan sampai ada pemborosan. Nah, di sini perlu dilakukan dengan pemberian motivasi pada sumber daya manusianya secara maksimal. Nanti dengan cara apa kita akan pelajari. Kemudian membantu pengambilan keputusan yang berhubungan dengan sumber daya, misalnya keputusan untuk melakukan promosi karyawan ya, ada yang naik jabatan, kemudian transfer karyawan atau pemutasian dan pemberhentian karyawan. Kemudian yang ketiga, manfaatnya adalah identifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan dan menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan pegawai. Nah, penilaian kinerja ini di sini hubungannya bermanfaat terhadap pemberian pelatihan ya. Jadi dari hasil kinerja yang telah ada kita nilai, oh apakah karyawan ini membutuhkan misalnya kompetensi baru, atau mungkin kompetensi yang ada belum maksimal sehingga perlu ditingkatkan dengan cara pembelian latihan. Nah, latihan ini apa saja? Macam-macam, kan tergantung dari hasil kinerjanya ya. Begitu pula kayak misalnya teman-teman sebagai mahasiswa ketika dinilai oleh fakultas, oh sekarang banyak kompetensi-kompetensi yang bisa diberikan kepada teman-teman, akhirnya banyak dilakukan seminar atau banyak dilakukan sertifikasi. Nah, ini juga sama konsepnya dengan penilaian kinerja. Kemudian umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan melakukan penilaian. Nah, jadi di sini manfaatnya untuk memberikan feedback ya bagi karyawan, sehingga nanti karyawan ini bisa bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan perusahaan. Dan yang kelima, manfaatnya adalah menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan. Jadi dalam pemberian reward kepada karyawan tuh harus ada dasarnya. Nah, dasarnya salah satunya apa? Yaitu penilaian kinerja.
Penilaian kinerja ini bisa pada pribadi sendiri ya, maksudnya pada individu-individu karyawannya, bisa pada divisi ya, divisi tempat bekerja. Jadi divisi ini apakah sudah mencapai target atau tidak. Begitu pula dengan penghargaan yang diberikan, bisa kepada divisinya, bisa pada individunya. Kemudian motivasi ini, jadi ada namanya motivasi ya untuk melakukan penilaian kinerja. Jadi untuk meningkatkan kinerja karyawan itu bisa dilakukan memberikan dengan motivasi. Nah, motivasi ini berfokus pada orang agar dapat berperilaku pada cara yang khusus ya. Cara yang khusus itu cara yang apa? Ya cara yang diinginkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan ini ingin misalnya karyawannya bisa bekerja untuk orientasi internasional, atau mungkin lebih bersifat religius. Nah, motivasi apa yang perlu diberikan oleh perusahaan untuk karyawan itu bisa bertindak seperti itu? Nah, itu bisa dihubungkan dengan motivasi yang akan diberikan. Nah, motivasi sendiri ini dapat berupa motivasi dari dalam individu itu sendiri, yaitu intrinsik, dan juga bisa dari luar individu, ekstrinsik. Jadi kalau dari dalam individu ya berarti keinginan dari karyawan itu sendiri untuk misalnya berkinerja dengan baik. Sedangkan kalau dari luar itu bisa dari adanya misalnya karena adanya sistem evaluasi kinerja. Nah, sehingga termotivasi untuk berkinerja dengan lebih baik. Nah, hubungannya dengan motivasi di sini ada yang disebut teori ekspektansi atau ekspektansi teori. Ekspektansi teori ini merupakan prediktor terbaik untuk motivasi dan kinerja. Jadi teori yang paling terkenal yang membahas mengenai motivasi atau yang mendasari konsep-konsep tentang motivasi adalah teori ekspektansi ya, berhubungan dengan motivasi dan kinerja. Teori ini menyatakan bahwa perilaku dipengaruhi oleh upaya untuk mencapai kepuasan pribadi. Jadi perilaku seseorang ini dipengaruhi oleh upaya atau usahanya untuk mencapai kepuasan pribadi. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam teori ekspektansi ini, teori harapan ya. Yang pertama adalah usaha dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Jadi usaha seseorang ini diperlukan untuk mencapai tujuan, karena kalau tanpa ada usaha maka tujuan nggak bisa tercapai. Kemudian adanya kinerja dan reward. Jadi kinerja ini nanti biasanya akan menghasilkan adanya reward atau penghargaan. Dan hal ketiga yaitu reward ini akan memuaskan tujuan individu ya. Kita misalnya sudah berkinerja baik, kita diberi penghargaan, kita akan merasa terpuaskan atas adanya reward tersebut dan tercapainya tujuan yang kita harapkan. Nah, kemudian apa sih pengaruh reward pada perilaku itu ya? Di sini terdapat 3 cara untuk membentuk perilaku orang yang bekerja pada suatu organisasi. Jadi, jika kita ingin merubah perilaku seseorang ya untuk bisa berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi atau tujuan perusahaan, ini bisa dengan salah satunya adalah reward. Nah, di sini ada 3 cara sebenarnya untuk membentuk perilaku, yaitu yang pertama adalah respon terhadap perilaku yang diinginkan dapat dijadikan sesuatu yang menyenangkan. Nah, pengaruh perilaku ini disebut positive reinforcement atau penguatan positif ya. Jadi gimana cara yang pertama? Yaitu dengan memberikan penguatan positif. Misalnya ada biasanya kalau perusahaan-perusahaan besar itu mengundang para motivator untuk memberikan motivasi kepada karyawannya. Itu adalah penguatan positif. Kemudian yang kedua adalah perilaku yang diinginkan dapat dipicu oleh penghapusan sesuatu yang tidak menyenangkan. Misalnya disebut negative reinforcement atau penguatan negatif. Contohnya supervisor akan berhenti memperhatikan karyawan jika mereka terlihat sibuk. Nah, jadi di sini bedanya kalau positive reinforcement tadi perilaku yang diinginkan dapat dijadikan sesuatu yang menyenangkan. Misalnya dari adanya kinerja yang baik sehingga diberikan reward oleh perusahaan. Itu ya, mungkin ada kemudian sistem
karyawan terbaik bulan ini. Nah, itu termasuk penguatan positif. Sedangkan untuk penguatan negatif atau negative reinforcement di sini, jadi ketika supervisor itu kan tugasnya mengawasi. Nah, ketika dia mengawasi terus melihat karyawannya itu pada sibuk, akhirnya dia akan berhenti mengawasi. Maksudnya berhenti mengawasi itu tidak terlalu saklek untuk memperhatikan karyawan ya. Jadi mungkin dia lebih ke, oh ya dia sudah bekerja, karyawan sudah bekerja, akhirnya dia tidak terlalu saklek untuk memperhatikan karyawan. Ini adalah penguatan negatif. Kemudian yang ketiga adalah punishment atau hukuman. Nah, di sini merupakan hal yang biasa untuk perilaku yang tidak diinginkan. Jadi ketika seseorang berperilaku yang tidak baik atau yang tidak diinginkan, maka akan ada punishment, hukuman. Misalnya karyawan yang sering terlambat, akhirnya ada misalnya pertama SP, surat pernyataan, kemudian bisa jadi dilakukan potongan gaji. Nah, itu jadi punishment. Nah, kemudian alat yang paling efektif untuk membentuk perilaku yang diinginkan biasanya adalah positive reinforcement atau reward. Jadi bagaimana kita membentuk perilaku seseorang? Yang paling mudah, yang paling efektif caranya adalah memberikan reward. Jadi kalau kamu mampu mencapai target ini, kamu akan ada misalnya bonus atau misalnya naik jabatan. Nah, itu adalah positive reinforcement, disebut juga reward. Sebaliknya, hukuman akan memberikan efek samping, misalnya kecemasan seseorang, kemudian moralnya yang akhirnya semakin menurun karena banyaknya hukuman yang akan dia terima. Nah, ini jadi hukuman ini memberikan efek negatif terhadap karyawan yang menerimanya. Kemudian jenis-jenis reward dan manfaatnya dalam menguatkan perilaku. Di sini reward ini ada reward intrinsik dan reward ekstrinsik. Di mana reward intrinsik ini berarti dari dalam ya, perasaan puas seseorang atas pengalamannya melakukan pekerjaan dengan baik dan mencapai tujuan. Jadi intrinsik reward ini ya dari dalam diri seseorang. Oh, saya telah mencapai tujuan, saya merasa puas atas hasil pekerjaan saya. Nah, bagaimana untuk menguatkan perilaku dengan adanya reward intrinsik ini, yaitu dapat dilakukan dengan cara job enrichment atau perluasan pekerjaan. Jadi pekerjaan yang dibebankan kepada seseorang itu misalnya diperluas, misalnya accounting aja sekarang ditambah dengan HRD misalnya. Kemudian meningkatkan tanggung jawab. Nah, dengan meningkatkan tanggung jawab, orang merasa terpacu sehingga dia berusaha untuk bekerja dengan lebih baik. Kemudian memberikan partisipasi pada karyawan tersebut untuk membuat keputusan. Jadi keputusan-keputusan yang ada tidak langsung diputuskan oleh top manajemen, tapi juga melibatkan orang-orang tersebut untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan. Ini adalah reward intrinsik. Sedangkan reward ekstrinsik yaitu dari luar. Nah, penghargaan intrinsik ini termasuk kompensasi secara langsung. Jadi ada macam-macamnya ekstrinsik ya, yaitu ada berupa kompensasi secara langsung, kemudian kompensasi tidak langsung, dan non finansial yang diberikan kepada karyawan. Kompensasi langsung itu apa? Ya langsung diterima oleh karyawan yang dapat ditelusuri, misalnya gaji ya, gaji dasar, lemburan berdasarkan dari jam lemburnya, kemudian profit sharing bagi hasil, dan juga opsi saham. Jadi bisa juga perusahaan itu menerapkan adanya profit sharing terhadap karyawannya atau menerapkan pemberian opsi saham kepada karyawannya. Ini adalah jenis kompensasi langsung dari reward ekstrinsik. Sedangkan kompensasi tidak langsung ini misalnya adalah asuransi ya, misalnya asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, kemudian liburan karyawan, cuti sakit, uang pensiun, itu adalah reward ekstrinsik. Kemudian yang ketiga dari reward ekstrinsik adalah reward non financial, misalnya memberikan area parkir atau memberikan sekretaris pribadi, atau mungkin bisa juga fasilitas mobil dinas untuk pribadi. Nah, itu adalah reward non finansial. Lalu apa sih aspek keperilakuan pada langkah penilaian kinerja? Di sini akan terbagi dua langkah evaluasi kinerja, yaitu yang pertama adalah langkah persiapan atau preliminary, dan kemudian langkah evaluasi kinerja. Langkah persiapan ini terdiri dari mendefinisikan segmen dan aktivitas yang dikendalikan dan individu yang berhubungan dengannya. Jadi harus mendefinisikan segmennya itu apa atau aktivitasnya itu apa yang akan kita kendalikan dalam evaluasi kinerja dan siapa saja individu yang berhubungan.
Kemudian menetapkan kriteria kinerja, baik itu kebijakannya, tujuan kinerja, dan standar dari kebijakan yang telah ditetapkan untuk masing-masing segmen dan aktivitas organisasi. Yang ketiga adalah mengukur kinerja aktual. Nah, jadi sampai dari mendefinisikan segmen sampai ke mengukur kinerja ini masuk langkah persiapan. Nah, kemudian di langkah evaluasi kinerja dimulai dari membandingkan antara kinerja aktual dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi kinerja aktualnya dengan kriteria kinerja yang sebelumnya ditetapkan ini kita bandingkan. Laporan hasil secara tepat pada individu yang bertanggung jawab untuk segmen dan aktivitas. Jadi harus ada laporannya. Nah, setelah kita membandingkan kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan, kemudian kita lihat ada perbedaan apa enggak. Nah, kalau ada, maka ini tentukan operasional dan perilaku penyebab perbedaan tersebut atau penyebab varians atau penyimpangan yang tidak diharapkan tersebut. Setelah kita mengetahui penyebabnya, kita perlu memperkuat perilaku yang diharapkan dan tindakan untuk mencegah berulangnya tindakan yang tidak diinginkan. Nah, jadi karena kita sudah tahu penyebab dari penyimpangan-penyimpangan atau perbedaan dari kinerja aktual dan kinerja yang ditentukan sebelumnya, kita bisa meningkatkan bagaimana agar tercapai tujuan ini, bagaimana agar karyawan ini bisa mencapai tujuan ini, misalnya dengan memberikan pelatihan atau memberikan punishment atau memberikan reward. Nah, tergantung dari motivasi yang akan dipilih oleh perusahaan. Oke, kita bedah lebih dalam untuk aspek keperilakuan ya pada masing-masing langkah evaluasi kinerja. Yang pertama tadi adalah menetapkan kriteria kinerjanya terlebih dahulu ya, dalam di sini mendefinisikan segmen. Yang pertama, mendefinisikan segmen dan aktivitas yang dikendalikan. Nah, jadi sebelum kita menentukan siapa sih individu yang perlu memegang tanggung jawab atau individu yang perlu memegang suatu tanggung jawab, kita perlu menetapkan dulu definisi dan menetapkan dulu pertanggungjawabannya secara lepas terlebih dahulu. Jadi misalnya mendefinisikan apa saja sih pekerjaan atau job deskripsi dari divisi ini, kemudian mendefinisikan juga mengenai job deskripsi dari level ini, misalnya level manager, supervisor, dan sebagainya. Dan perlu kita tetapkan juga nanti tanggung jawab apa yang akan dipegang pada setiap divisi, pada setiap level. Baru kita menentukan individunya siapa yang akan mengisi tanggung jawab tersebut. Jadi kita harus jelas dulu nih definisinya, definisi kerjanya, definisi job desk-nya, definisi pertanggungjawabannya, baru kita pilih orangnya yang tepat. Nah, jika satu perusahaan tidak peduli terhadap pembatasan garis letak pertanggungjawaban, maka tujuan kinerja ataupun standar kinerja tidak akan mungkin dapat dicapai dan penilaian kinerja akan gagal dari awal. Nah, jadi karena tadi mungkin tidak tidak menetapkan dengan jelas apa saja sih pertanggungjawaban dari masing-masing divisi. Nah, karena nggak jelas sehingga akan sulit mencapai tujuan dan akan sulit untuk melakukan penilaian kinerja. Nah, agar dapat memotivasi karyawan dengan efektif, tanggung jawab harus sesuai kriteria berikut. Yang pertama adalah responsibility harus konsisten dengan otoritas manajer yang menanganinya. Jadi pertanggungjawaban ini harus konsisten dengan sejauh mana manajer ini dapat berwenang terhadap pertanggungjawaban tersebut. Jadi harus sesuai ya antara tanggung jawab dengan otoritas manajernya. Kemudian definisi mengenai pertanggungjawaban harus akurat dan jelas. Jadi kamu harus ngapain aja nih, manajer ini harus ngapain aja, supervisor ini harus ngapain aja, di divisi ini harus ngapain aja. Jadi harus jelas tanggung jawabnya. Kemudian untuk meningkatkan pengendalian operasional, area tanggung jawab harus sesuai untuk mengukur efisiensi dan efektivitas operasional. Nah, untuk meningkatkan pengendalian operasional ini, jadi tanggung jawab ini berada di bawah naungan siapa, misalnya gitu. Dan tanggung jawabnya harus tepat dalam mengukur operasionalnya ini efisien atau tidak, efektif atau tidak. Kemudian kriteria evaluasi kinerja yang dipilih harus sesuai dengan lingkup pertanggungjawaban. Nah, jadi ketika kita melakukan evaluasi kinerja, mungkin tidak akan sama standar kinerja yang akan kita nilai.
Kalau supervisor itu seperti apa saja yang perlu kita nilai, bagaimana dia mencapai target, kalau manajer bagaimana, begitu pula setiap divisi. Kan nggak mungkin kriteria kinerja ini akan kita samakan antara misalnya divisi marketing, divisi produksi, divisi keuangan. Kan nggak mungkin sama. Kalau divisi marketing mungkin dilihat dari penjualan, divisi keuangan mungkin bagaimana dia bisa tepat budget, ya, tepat anggaran. Kemudian divisi produksi bagaimana dia bisa mencapai target produksi. Kriteria evaluasi kinerjanya tidak akan mungkin sama. Kemudian menetapkan kriteria kinerja. Setelah tadi kita mendefinisikan segmennya, kemudian kita menetapkan kriteria kinerjanya. Manajemen puncak harus memastikan karyawannya termotivasi untuk bertindak sesuai dengan tujuan organisasi. Maka perlu adanya keselarasan tujuan individu dan tujuan organisasi. Nah, jadi memang perusahaan ini harus sering-sering melakukan penyelarasan ya antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Salah satunya bisa dengan cara, kalau teman-teman tahu perusahaan biasanya sering melakukan wisata atau capacity building. Itu sebenarnya salah satu cara perusahaan untuk menyelaraskan tujuan. Jadi dalam wisata itu dia pasti akan menanamkan bahwa perusahaan ini inginnya kita ke arah ini loh. Teman-teman sebagai karyawan harus bisa ikut serta dalam mencapai tujuan itu. Kemudian juga memastikan bahwa karyawan ini memiliki misi yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya nih sebagai contoh aja, nggak jauh-jauh, di sini aja ya, di kampus Unisma, saya sebagai dosen yang juga karyawan dari kampus Unisma akan dipastikan oleh kampus bahwa saya ini memiliki keselarasan tujuan dengan tujuan organisasi, yaitu apa? Salah satunya adalah membawa Unisma ke kancah internasional. Maka dipastikan saya untuk bisa mendukung mencapai tujuan itu. Macam-macam caranya dan perannya. Nah, keselarasan tujuan dipengaruhi oleh prosedur yang digunakan untuk evaluasi kinerja. Banyak organisasi sekarang tidak lagi mengedepankan optimisasi laba sebagai tujuan organisasi tunggal, namun menetapkan banyak tujuan dan membangun kriteria kinerja untuk berbagai struktur tujuan. Jadi perusahaan ini tujuannya tidak tujuan tunggal, bukan single objektif ya, yaitu hanya optimasi laba aja, enggak, tapi juga multiple tujuan ya, multiple objektif. Misalnya ya kita menetapkan mencapai profitabilitas sekian, tapi kita juga kalau bisa kita mencapai market share-nya seberapa banyak, membuat produk leadership di pasar, dan juga peningkatan SDM. Jadi tujuan ini ditetapkan secara multiple, tidak hanya tunggal. Nah, masih dalam menetapkan kriteria kinerja, di sini ada namanya pengukuran kriteria. Nah, pengukuran kriteria ini misalnya adalah, atau kriteria pengukuran ya ini ya, profitabilitas ini merupakan kriteria jangka pendek yang mudah diukur. Jadi kalau dalam mengukur evaluasi kinerja mengenai laba perusahaan, kita bisa lihat dari profitabilitasnya. Bisa juga dari kriteria lain, misalnya mengenai produk leadership di pasar, apakah produk kita memimpin pasar atau tidak. Kemudian peningkatan SDM, setiap tahun SDM kita kompetensinya meningkat apa enggak, atau menurun atau sama. Nah, kriteria lain seperti produk leadership, peningkatan SDM ini merupakan kriteria jangka panjang dan sulit diukur. Pengukuran kriteria yang mudah biasanya lebih mendapatkan perhatian oleh manajemen, namun akan menghalangi pencapaian kriteria lain. Kemudian ada juga dalam menetapkan kriteria kinerja, kita juga perlu memperhatikan mengenai rentang waktu pada sumber daya dan beban yang ada. Nah, permasalahan lain pada banyak kriteria evaluasi kinerja ini berhubungan dengan perbedaan rentang waktu dan juga arus biaya serta manfaat pada setiap kriteria. Proyek penelitian jangka panjang mungkin mahal pada jangka pendek dan menyediakan sedikit manfaat, namun manfaat jangka panjang bisa berupa peningkatan produk leadership, efisiensi operasional, dan lain-lain. Jadi, saat menetapkan kriteria kinerja ini bisa saja suatu aktivitas itu dianggap dia kinerjanya jelek karena masih dalam jangka pendek, kayak misalnya ini ya, proyek penelitian ini.
Tetapi mungkin dalam jangka panjang dia bisa berkinerja baik karena dia memberikan manfaat yang lebih tinggi dalam jangka panjang, misalnya membentuk produk leadership, membentuk efisiensi operasional. Nah, ini jadi menjadi pertimbangan dalam evaluasi kinerja. Masih di menetapkan kriteria kinerja, kemudian ada komponen bobot yang ditetapkan pada kriteria. Nah, hal ini juga penting ya, bobot. Jadi penetapan bobot. Hal ini penting karena memberikan sinyal pada preferensi manajemen puncak dan pengaruh perilaku untuk manajer di bawahnya. Jadi bobot pada setiap kriteria itu pasti berbeda. Kenapa? Karena mungkin cara untuk mencapai tujuannya itu juga berbeda. Kalau memang lebih berat, berarti bobot yang diberikan juga lebih berat dalam penetapan kriteria kinerja tersebut. Dan ini juga menunjukkan preferensi manajemen lebih concern ke hal apa, itu akan berbeda berdasarkan dari bobot yang diberikan. Kemudian ada juga indeks kinerja versus kriteria kinerja. Nah, untuk mengevaluasi tujuan kinerja oleh individu atau segmen, pengukuran kuantitatif atau indeks kinerja perlu dibuat. Jadi perlu ada pengukuran kuantitatif ya, atau indeks kriteria. Di sini jadi ada kriteria kinerja, ada juga dalam bentuk kuantitatif yaitu indeks kinerja. Nah, apa saja behavioral aspek pada penggunaan indeks kinerja? Di sini ada 3 jenis indeks kinerja, yaitu ukuran untuk indeks kriteria tunggal, kemudian ukuran untuk indeks kriteria ganda atau multiple, dan ukuran atau indeks kriteria komposit. Kalau ukuran atau indeks kriteria tunggal di sini ya dapat menekankan pada satu kriteria saja dan mengabaikan lainnya. Jadi pada kriteria satu saja, misalnya fokus pada kuantitas output. Jadi outputnya ini itu kita pastikan jumlahnya. Nah, tetapi di sini maka dapat mengabaikan mengenai kualitasnya ya. Kita hanya fokus pada kuantitas karena ukuran kinerjanya tunggal, yaitu dari kuantitasnya saja tanpa membahas mengenai kualitasnya bagaimana, biayanya bagaimana, perawatan mesin dan SDM. Nah, di sini maka perlu membangun pedoman untuk mengevaluasi keputusan yang menghasilkan hasil yang bertentangan. Jadi misalnya kuantitasnya baik tapi ternyata kualitasnya jelek. Lalu bagaimana kita mengevaluasi hal tersebut? Nah, ini adalah indeks kriteria tunggal. Nah, tentu saja ini masih menjadi kelemahan karena hanya fokus pada satu hal saja. Maka ada namanya ukuran atau indeks kriteria ganda atau multiple untuk mengatasi kelemahan dari ukuran kriteria tunggal. Nah, ketika menggunakan kriteria ganda, orang mungkin komit pada usahanya, perhatian dan sumber daya organisasi pada aktivitas yang dapat meningkatkan kinerjanya untuk dievaluasi. Perusahaan perlu mengembangkan ukuran komposit yang menyatukan berbagai macam kriteria. Nah, karena ukurannya ini ganda, jadi nggak hanya fokus pada satu hal, misalnya tadi hanya pada kuantitas saja, tapi kita juga perlu melihat bagaimana kualitas dari barang yang diproduksi. Maka di sini menggunakan ukuran kriteria ganda dan perlu menggunakan ukuran komposit untuk menyatukan berbagai macam kriteria. Maka muncul namanya ukuran atau indeks kriteria komposit. Teknik kriteria komposit menempatkan rating numerik atau bobot yang berbeda pada kriteria pengukuran ganda. Jadi misalnya kalau kuantitas ini bobotnya 10%, sedangkan kalau kualitas 30%. Nah, ini jadi ada bobotnya. Dampak keperilakuan pada pengukuran kinerja kuantitatif ya. Kuantitatif ini pada ketiga ini ya, tunggal, ganda, dan komposit ini tergantung pada variabel yang diukur dan pendorong penerapannya, yaitu apa saja yang diukur atau dinilai, kemudian bagaimana untuk mendorong penerapannya, apakah dengan reward ataukah dengan hukuman. Nah, hasilnya akan tergantung dari hal tersebut. Ketika menggunakan indeks evaluasi kinerja, akuntan harus secara berkelanjutan menilai ulang validitas dan ketepatannya untuk tujuan tertentu. Nah, jadi setiap tahunnya ya akuntan harus menilai apakah indeks tersebut masih relevan untuk kita gunakan. Misalnya kalau dulu kita pemasaran cukup mengeluarkan biaya untuk iklan saja, apakah dari hasil iklan itu akan tercapai penjualan yang baik? Nah, itu misalnya pengukuran kinerjanya seperti itu. Tetapi ternyata zaman sekarang nggak bisa.
nggak hanya dari iklan, kita bisa harus endorse juga atau membuat konten yang menarik. Nah, itu jadi harus melakukan menilai ulang validitas dan ketepatannya. Nah, macam-macam indeks pengukuran ini ada, kalau secara garis besar ada rate of return on investment, arti ROI ya. ROI ini berhubungan dengan profitabilitas. Nah, profitabilitas di sini ya, jadi kalau misalnya sebuah perusahaan atau manajemen perusahaan ini dia menekankan secara berlebihan pada profitabilitas ya, misalnya menggunakan ROI dalam jangka pendek, maka dapat menyebabkan konsekuensi disfungsional. Misalnya kesempatan ekspansi akan menurun karena laba jangka pendek ditetapkan pada tingkat minimum oleh top manajemen. Jadi profitabilitas, jadi misalnya perusahaan lebih menekankan pada kita harus laba nih pada tahun ini. Nah, maka orang manajer itu mungkin dia akan bertindak curang atau bertindak dia memuluskan laba untuk tahun ini. Nah, itu adalah perilaku disfungsional. Kalau residual income misalnya merupakan selisih laba bersih aktual dari yang diharapkan, dihitung dengan menghitung bunga pada modal yang digunakan. Nah, ini juga berhubungan dengan misalnya melakukan pemulusan laba untuk mencapai laba yang diinginkan. Lalu pengukuran kinerja aktual merupakan langkah selanjutnya pada pengukuran kinerja, yaitu mengukur hasil aktual dari segmen atau aktivitas. Nah, aktual ini kan berarti yang nyata ya. Bagaimana sih hasil aktivitasnya atau hasil dari divisi ini pada periode ini? Pengukuran ini merupakan hal yang rutin namun dapat memicu banyak respon disfungsional. Orang akan mencoba untuk memanipulasi informasi sesuai kebutuhan mereka. Ya, jadi bisa saja orang ini merasa, waduh, karena ada pengukuran kinerja secara nyata, kemudian saya merasa tidak dapat mencapai target, maka bisa saja melakukan kecurangan, misalnya dengan memanipulasi informasi. Nah, apa saja sih macam-macam bentuk perilaku disfungsional dari seseorang ya, karena adanya pengukuran kinerja? Yang pertama adalah smoothing ya, pemulusan. Jadi misalnya ini memuluskan data, memuluskan aliran data. Misalnya bebannya dimuluskan, beban dilaporkan bukan pada periode yang seharusnya. Bisa aja di bebannya tahun ini dibawa tahun depan atau sebaliknya. Pendapatan seharusnya tahun depan dibawa ke tahun sekarang. Itu adalah smoothing. Biasing, metode manipulasi lainnya adalah biasing. Caranya manajer memilih dari serangkaian kemungkinan pesan yang mungkin terjadi untuk menghasilkan gambaran yang paling baik tentang kinerja mereka. Misal menjelaskan metode akuntansi yang dipilih, jadi membiaskan informasi, intinya gitu ya. Kemudian gaming ini kan berarti permainan ya, biasanya dilakukan oleh atasan dan bawahan. Jadi misalnya kong kali kong, kayak melemparkan bola. Intinya tuh misalnya karena tahun ini yang banyak menjadi sorotan adalah divisi ini, misalnya divisi X, maka udah kita kerjasama aja, kinerjanya banyak dihasilkan oleh kinerja divisi X atau dari atasan ke bawahan yang kerja, kemudian ini anggap aja ini hasil kerja dari manajer atau sebaliknya. Ini adalah gaming. Kemudian focusing dan illegal acts, focusing dan tindakan ilegal. Focusing ini berarti memfokuskan pada sesuatu ya. Dia memfokuskan atau menekankan pada pesan yang favorable ya, yang lebih baik atau lebih disukai, dan menyembunyikan informasi yang unfavorable. Jadi ditonjolkan ada dua informasi nih, tapi dalam deskripsinya lebih ditonjolkan yang baik dulu, baru dikasih tahu yang kurang baik, tetapi sedikit aja. Nah, itu adalah focusing. Kemudian illegal act tidak hanya terbatas pada arus produksi. Perusahaan memalsukan biaya dan penjualan untuk meningkatkan laba bersih untuk menarik investor potensial. Jadi bertindak secara ilegal. Nah, di tahap evaluasi kinerja ini ada perbandingan kinerja aktual dan yang diharapkan. Di sini feedback pada manajer ini ditujukan untuk mengatasi inefisiensi pada kinerja. Nah, karena kita membandingkan antara kinerja aktual dan kinerja yang diharapkan, maka nanti kita akan tahu ada tidaknya selisih atau perbedaan atau penyimpangan. Nah, ini perlu kita berikan feedback pada manajer.
ya. Feedback bisa berupa feedback baik maupun feedback negatif. Kemudian untuk hasil yang optimal dari perbandingan kinerja ini, maka laporan kinerja harus terpisah ya. Laporan kinerja terpisah harus disiapkan untuk setiap segmen, mulai dari level hierarki terendah. Jadi ada setiap divisi atau setiap segmen harus ada laporannya, dan harus ada dari setiap level ya, level bawah sampai level atas. Kemudian harus membedakan dengan jelas item yang controllable ya, yang dapat dikontrol dan yang tidak dapat dikontrol. Kemudian laporan kinerja harus menyertakan deviasi atau varians kinerja aktual dari ekspektasi. Nah, ini penyimpangannya ini harus disertakan. Jadi ada anggaran 10, kemudian aktualnya 11. Nah, ada deviasinya 1. Nah, ini harus disebutkan. Setelah itu baru nanti kita menganalisis perbedaan tersebut atau menganalisis varians. Kita analisis ya, kemudian kita perlu mengetahui penyebabnya sehingga kita bisa melakukan tindakan korektif atas varians tersebut. Nah, varians ini ada yang favorable, ada yang non favorable. Non favorable itu apa? Misalnya biayanya ditetapkan lebih kecil dari aktualnya. Kalau yang favorable ya berarti biaya yang ditetapkan lebih besar dari yang di aktualnya. Jadi kita menetapkan biaya produksinya 10 juta, ternyata yang kita lakukan hanya 8. Nah, itu favorable, tapi perlu kita lihat juga penyebabnya ini apa, karena ada apa, apakah karena mesinnya yang lebih produktif atau karyawannya lebih berkompeten. Nah, ini akan menjadi tindakan korektif juga untuk aktivitas berikutnya. Nah, varians yang favorable ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memberikan rewards, dapat juga mengindikasi bahwa tujuan itu adalah realistik. Bisa juga untuk menunjukkan inefisiensi pada area lain. Nah, permasalahan saat menentukan penyebab varians adalah manajer dan bawahan mungkin tidak kooperatif dalam investigasi. Jadi karena kita mau menemukan penyebab penyimpangan, maka mungkin ada yang merasa terintimidasi sehingga dia nggak kooperatif. Nah, dari kita habis menganalisis varians, maka kita bisa melakukan tindakan korektif ya. Tindakan korektif digunakan untuk meningkatkan perilaku yang baik dan memodifikasi perilaku yang kurang baik. Contohnya, karyawan sales tidak hanya dievaluasi pada kemampuannya dalam mencapai target penjualan, tapi juga pada kemampuannya menggunakan teknik penjualan baru dan mendekati klien. Nah, ini. Jadi, ada karyawan mampu mencapai target, tapi jangan selesai sampai di situ aja, tapi kita bisa melihat bagaimana dia mencapai target, misalnya menggunakan teknik penjualan baru atau cara mendekati klien yang baik dan lain sebagainya. Nah, hasil selanjutnya dapat dipengaruhi oleh penguatan perilaku yang baik dengan memodifikasi perilaku yang tidak baik melalui sistem reward berbasis kinerja. Jadi reward ini diberikan kalau ada hasil kinerja yang telah tercapai. Kemudian behavioral aspek pada pengukuran kinerja menggunakan informasi akuntansi. Perusahaan menggunakan informasi akuntansi sendirian atau dengan informasi lain sebagai dasar evaluasi segmen dan kinerja. Jadi apa saja aspek-aspek keperilakuan ya pada pengukuran kinerja yang menggunakan informasi akuntansi. Jadi informasi akuntansi ini sebenarnya merupakan hal yang objektif ya, dia tidak bersifat subjektif karena dia dibuat secara umum, secara objektif. Baik buruknya ya itu terlihat dalam informasi akuntansi. Nah, tapi mungkin orang bisa saja bereaksi tidak menyenangkan pada informasi akuntansi yang ada. Ini bisa terjadi karena jadi sebenarnya kita bisa menerima dengan baik atau tidak atas informasi akuntansi ini hubungannya dengan yang pertama adalah bagaimana hubungan antara struktur organisasional ke struktur laporan keuangan. Jadi kalau hubungan antara struktur organisasi dan struktur laporan keuangan ini sesuai, maka akan terdapat harmoni antara tanggung jawab manajer dan pengendalian pada penghasilan atau bebannya. Jadi struktur organisasi ini kan menunjukkan tanggung jawab. Nah, struktur pelaporan keuangannya
Ya kalau memang secara umum dan secara yang lebih baik itu kan pasti dari yang paling kecil terlebih dahulu. Staf-staf membuat laporan yang lebih detail, misalnya laporan penjualan, laporan produksi, laporan eh, laporan apa namanya, laporan pengeluaran kas, penerimaan kas. Nah, nanti di situ semakin tinggi level karyawannya pasti akan semakin banyak, maksudnya semakin banyak itu akan semakin merangkum informasi-informasi atau laporan yang lebih detail tadi. Nah, jadi harus sama antara struktur organisasi dan struktur laporan keuangan. Nah, nanti baru di atas laporan keuangannya adalah laporan keuangan yang sudah terangkum secara keseluruhan, tapi detailnya ada di mana? Ya di masing-masing level. Kemudian hubungannya juga terhadap tingkat partisipasi pada pengaturan standar. Nah, untuk meminimalkan komplain dan mendorong diterimanya tujuan anggaran dan standar biaya sebagai hal yang realistis dan adil, maka manajer segmen harus berpartisipasi dalam penguatan pengukuran keuangan dalam evaluasi kinerja mereka. Jadi intinya dalam menetapkan standar di perusahaan ini setiap pihak harus dilibatkan, harus ada partisipasinya. Dan yang terakhir adalah bagaimana level pengertian sistem akuntansi. Nah, semakin manajer mengerti sistem, kemungkinan lebih besar fungsinya akan efektif ya. Jadi manajer yang lebih mengetahui sistem, dia akan lebih efektif dalam bekerja dan lebih memahami bagaimana dia harus mencapai atau menggunakan sistem tersebut. Nah, itu adalah behavioral aspek pada pengukuran kinerja yang menggunakan informasi akuntansi. Nah, ini selesai untuk materi hari ini. Diharapkan teman-teman bisa menangkap pesan bahwa apa saja sih aspek-aspek perilakuan ketika ada evaluasi kinerja di suatu perusahaan, bagaimana untuk memotivasi karyawan untuk bisa bertindak sesuai apa yang diharapkan perusahaan dengan reward, dengan penguatan negatif, ataukah dengan hukuman. Nah, itu pemilihannya tergantung dari sistem di berbagai perusahaan tersebut. Oke, demikian untuk materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.